Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wal khamru wan nabis. Khamr dan nabis. Apa bedanya khamr? Al khamru mattukhidha min asiril inab wan nabis mattukhidha min ghairi asiril inab. Nah, hujan. Kita selalu menandain bahwasanya yang namanya minuman keras itu khamr. Padahal sebenarnya dalam fikih sendiri itu terbagi dua. Ada yang namanya khamr, ada yang namanya nabiz. Nah, khamr itu apa? Minuman keras yang asal muasalnya dari anggur. Itu khamr. Nabiz, minuman keras yang dibuat dari selain anggur. Tuak kalau kita nyebutnya, Pak ya. Nah, kita nggak nyebutnya khamr, tapi kita nyebutnya nabiz. Nah, salah satunya misalnya asal muasal daripada nabiz itu diantaranya adalah dari kurma, Pak. Rasulullah itu punya kebiasaan minum nabiz, tapi nabiz ini yang dimaksudkan di sini adalah kalau bapak-bapak pernah mencoba kurma itu dimasukkan ke dalam air dingin, kemudian biarkan 1 malam dan paginya bisa diminum, rasanya manis dan segar gitu. Nah, ini minuman kesukaan Rasulullah. Dan setiap kali minuman ini tersedia tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari atau ketika rasanya sudah agak asam-asam gimana, ini sudah masuk dalam kategori khamr. Berfermentasi, dia berubah menjadi suatu hal yang tidak boleh lagi dikonsumsi, masuk dalam kategori khamr. Tapi sebelum dia berubah masih boleh untuk dikonsumsi. Nah, kedua-duanya ini najis. Kalau khamr ini, kalau mereka sudah berfermentasi, mau itu yang terbuat dari anggur atau selain anggur, selama mereka sudah berubah, rasanya sudah berubah, maka mereka masuk dalam kategori najis. Kalau anggur sendiri boleh, Pak, kita mengkonsumsi anggur. Anggur ini kebiasaannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia masukkan buah-buah anggur di dalam air minum, dibiarkan, kemudian dikonsumsi, rasanya manis. Mungkin kita sekarang nyebutnya dengan istilah apa namanya, sirup lah ya, atau jus gitu. Nah, tapi kalau belum berubah tidak jadi masalah, tapi kalau sudah rasanya berubah maka itu tidak diperbolehkan lagi. Dan ini hukumnya adalah najis. Kita tidak bicara tentang masalah apakah itu haram atau tidak mengkonsumsi khamr. Jelas itu haram, tapi pembahasannya beda. Pembahasan kita adalah masalah najis. Siapapun yang mengkonsumsi minuman keras, khamr, ketahuilah bahwasanya pada saat dia selesai minum tersebut, mulutnya itu penuh dengan najis. Jadi kalau mau misalnya sholat, yang dilakukan pertama adalah kumur-kumur dulu. Kumur-kumur sampai mulut itu bersih, tidak ada lagi aroma khamr, tidak ada lagi aroma minuman keras. Kenapa? Karena aroma itu menunjukkan di dalamnya masih ada khamr, dan khamr itu hukumnya najis. Kalau kita kecipratan misalnya minuman apapun jenisnya ya, namanya apapun itu, kena baju kita, maka baju kita hukumnya jadi mutanajis dan harus dibersihkan. Jadi ini hukum daripada minuman keras itu sendiri. Jadi masalah dia haram itu pembahasan yang lain, tapi masalah kenajisannya kita katakan bahwasanya minuman keras itu selama bentuknya cair itu hukumnya najis.
Loh, kalau begitu, kalau benda-benda yang bentuknya tidak cair tapi tidak memabukkan, apakah mereka najis? Jawabannya tidak. Contoh, mohon maaf, daun ganja misalnya. Dilarang oleh negara kita, itu masalah lain. Dia merusak otak, itu masalah lain. Tapi apakah dia najis? Tidak, karena bentuknya tidak cair. Kalau ada orang misalnya mengkonsumsi itu, sholat dulu lah sebelum ini, terus dia bawa, dia taruh di kantongnya gitu, sholat dia, apakah sholatnya sah? Sah, tapi mengkonsumsinya haram. Itu lain hukum, karena kita tidak membahas hukum masalah mengkonsumsi itu. Tapi apakah dia najis atau tidak? Jawabannya dia tidak najis. Tapi kalau seandainya ada orang bawa miras misalnya, ditaruh di sakunya, dia sholat, nah ini hamilun najasa, bawa najis. Mau bentuk dibungkus dalam bentuk apapun, ia tetap najis. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.